Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan wajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan dunia birahmatika aman siwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami. Kitab ini membahas tentang ilmu fikih madhab Imam Syafi'i. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi sholati al-muharramati min haisul waqtu wal fi'lu. Ai hadza utawi iki ku ana fasal suwiji fi sholati kang tetep entel menjelasno salat. Al-muharramati kang diharamno apa salat min haisul waqtu saking sekirane utawi wektu iku maujud wal fi'lu lan utawi fi'il iku maujud. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat yang diharamkan untuk melakukannya dipandang dari segi waktu dan pekerjaannya. Tuharamu tiharamno as-sholatu apa salat alati kang laisa kang ora ana laha iku tetep duwe alati salat. Sababun apa sebab mutaqaddimun kang dingin apa sebab wala muqarinun lan ora ana salat kang anduweni sebab sing barengi harame mau fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu. Hukumnya haram melakukan salat di 5 waktu. Apa 5 waktu ini kami akan jelaskan nanti. Yang perlu diingat, hukum tidak boleh melakukan sholat di 5 waktu ini itu tidak mutlak. Dalam artian apa? Ada sholat-sholat yang di situ diperbolehkan melakukannya meskipun berada di 5 waktu ini. Salah satunya adalah sholat yang mempunyai sebab yang mutaqaddim, sebab yang dahulu. Contohnya seperti sholat faitah, sholat yang pot atau sholat yang tertinggal. Karena sholat faitah ini sebabnya dahulu. Jadi boleh kamu melakukan sholat faitah di salah satu 5 waktu ini. Entah itu sholat yang faitahnya berupa sholat sunnah maupun sholat yang wajib. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Di suatu ketika Rasulullah SAW pernah sholat setelah melakukan sholat asar 4 rakaat. Yang keduanya ini merupakan sholat ba'diyata duhri. Tapi Rasulullah SAW melakukannya setelah beliau melakukan sholat asar. Itu adalah dalilnya. Keterangan ini bisa dicek di kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kami bacakan redaksinya. Wa kharaja bidzalika ma lahu sababun mutaqaddimun ka faitatin kaya sholat faitah. Fa inna sababaha karena sebab sholat faitah al-waqtu al-madi, waktu yang telah lampau. Sawaun kana al-faitatu naflan aw fardhan, meskipun sholat faitah tadi atau sholat yang tertinggal tadi merupakan sholat sunnah maupun sholat fardu, itu tetap diperbolehkan melakukan sholat tersebut di 5 waktu ini. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam sholat ba'dal asri arba'an, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat setelah beliau melakukan sholat asar 4 rakaat. Wa qala huma alatani ba'da dzuhri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat yang aku lakukan ini ialah salat ba'diyata dzuhri. Sama halnya dengan salat faitah ialah salat yang mandurah, salat yang dinadari. Itu boleh kamu lakukan di salah satu 5 waktu ini. Begitu juga salat jenazah. Itu boleh. Misal ada orang meninggal di jam 4 maupun jam 5 sore, terus kita sholat, boleh ya. Jadi intinya tidak mutlak diharamkannya ini, tidak semua sholat. Kalau sebab yang muqarrin di sini dicontohkan adalah seperti sholat istisqa, terus sholat khusuf gerhana ya. Entah itu gerhana matahari maupun gerhana rembulan, itu boleh kamu melakukan sholat di salah satu 5 waktu ini.
Keterangan ini bisa kalian lihat di kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Haram melakukan sholat yang bagaimana? Sholat yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim dan juga tidak mempunyai sebab yang muqarrin. Hukumnya haram melakukan sholat di 5 waktu ini. Jadi seperti sholat sunnah mutlak itu tidak diperbolehkan. Begitu juga sholat ketika kamu mau bepergian. Itu sebabnya kan mutaakhir. Kamu niat bepergian. Sebelum bepergian kamu sholat. Sebab kamu sholat di situ kan bepergian yang dilakukan setelah sholat. Maka seperti itu tidak diperbolehkan melakukan sholat di 5 waktu ini. Jadi yang tidak diperbolehkan melakukan sholat di 5 waktu ini ialah sholat yang tidak mempunyai sebab sama sekali seperti sholat sunnah mutlak, atau sholat yang mempunyai sebab yang mutaakhir seperti sholat mau safar atau sholat mau keluar dari tempat tinggal. Ya, di situ tidak diperbolehkan di 5 waktu ini. Sekarang apa saja 5 waktu itu? Satu, awaluha utawi kawitane khamsatu awqat inda tulu isyamsi iku ing dalem nalikane terbite matahari hatta tartafi sehingga munggah apa sams qadra rumhin ing kadar sak tombak. Yang pertama adalah ketika matahari terbit sampai matahari naik kadar satu tombak. Di waktu itu ketika matahari terbit tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat sesuai kriteria tadi. Selanjutnya yang nomor 2 wasaniha utawi nomor loro indal istiwa'i iku ing dalem nalikane waktu istiwa fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem saliyane dina Jumat hatta tazula sehingga lingsir apa sams. Yang nomor 2 ialah kita tidak diperbolehkan melakukan sholat di waktu istiwa selain hari Jumat. Kalau di hari Jumat nggak masalah melakukan sholat di waktu itu. Di sini ada keterangan i'lam annal waqtal istiwa latifun jiddan. Perlu diketahui bahwasannya waktu istiwa itu sangat singkat sekali. Bahkan kebanyakan orang tidak merasa ini sudah waktu istiwa, tahu-tahu sudah waktu tergelincirnya matahari. Akan tetapi takbiratul ihram bertepatan waktu istiwa itu sangat mungkin terjadi. Maka ketika orang tersebut takbiratul ihram kok bertepatan pas waktu istiwa, sholatnya tidak sah. Waktu yang nomor 3 wasali suha utawi nomor 3 iku indal isfirari iku ing dalem nalikane dadi kuning-kuningnya matahari. Hatta taghriba sehingga tenggelam opo sames. Yang nomor 3 sholat diharamkan di waktu itu ialah ketika matahari menguning. Ya, ketika matahari berkuning-kuning, ketika matahari menguning atau ketika matahari berwarna kuning-kuningan sampai matahari memang benar-benar tenggelam. Karena linahi anis sholati fi tilkal awqat. Ada keterangan di kitab Kasyifatus Saja karena ada larangan untuk melakukan sholat di waktu itu. Menurut Hasan Al-Baghawi fil Masobeh di kitab Masobeh, waqala Utsbah ibnu Amir salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an nakbaru fihinna mautana. Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat di dalamnya serta mengubur mayit di dalam waktu tersebut. Yakni natatlu samsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imatud dhahirati hatta tamila syamsu wa hina tadayyafat asyamsu lil ghurubi hatta taghriba. Yakni waktu yang pertama ketika matahari memang benar-benar terbit, ya. Terus kedua ketika waktu istiwa, di sini diumpamakan ketika sebuah unta itu istirahat karena sangat panas, yaitu di waktu istiwa. Terus yang nomor 3 ketika matahari memang mau tenggelam sampai tenggelam, ya, mau tenggelam sampai tenggelam.
dalam 3 waktu ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang melarang kepada umatnya untuk melakukan hal-hal seperti sholat serta mengubur mayit. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang nomor 4, warabi'uha utawi isi nomor 4 iku ba'da sholati subhi, iku tetap ing dalem sawise sholat subuh. Hatta tatlu sehingga terbit asam apa srengenge. Yang nomor 4, kita tidak boleh melakukan sholat, yakni ketika kita setelah selesai melakukan sholat subuh. Ingat di sini untuk orang liman sholaha adaan mughniyatan anil qada, yakni berlaku pada orang yang sholat yang tidak mempunyai tanggungan seperti sholat qada. Kalau kamu mempunyai tanggungan seperti sholat qada, itu tetap boleh hukumnya meskipun kamu mengqadainya setelah sholat subuh. Ini perlu diingat karena ada orang yang mempunyai pemikiran bahwasanya sholat di waktu selesai melakukan sholat subuh itu tidak diperbolehkan apapun itu keliru ya. Jadi tidak diperbolehkan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit itu bagi orang yang tidak mempunyai tanggungan qadha. Kalau orang yang mempunyai tanggungan qadha itu boleh hukumnya sholat di dalam 5 waktu tersebut. Yang terakhir, wa khamisuha ba'da sholatil asri. Utawi nomor 5 iku ba'da sholatil asri iku tetap ing dalem sakwise salat asar. Hatta taghriba sehingga surup apa asamsu srengenge. Ai wa tastamiru al hurmatu hatta taghriba samsu. Wa tastamiru lan tumurus al hurmatu apa keharaman hatta taghriba sehingga tenggelam asamsu apa srengenge. Yang nomor 5, waktu diharamkan melakukan sholat di dalamnya, ingat sholat yang sesuai syarat-syarat tadi ya. Ini adalah tidak boleh melakukan sholat ketika kamu selesai melakukan sholat asar sampai matahari memang benar-benar tenggelam. Tidak boleh melakukan sholat di sini ini berlaku sama seperti sholat subuh. Bagi orang yang tidak mempunyai tanggungan sholat qadha. Apabila orang tersebut mempunyai tanggungan sholat qadha, itu boleh kamu mengqadai di waktu itu. Ingat, boleh mengqadai di waktu itu. Keharaman di sini tastamiru al-hurmatu hatta taghriba syamsu. Haram melakukan sholat seperti keterangan tadi terus sampai matahari memang benar-benar tenggelam. Itulah 5 waktu sholat yang tidak diperbolehkan untuk sholat di dalamnya. Ingat, sholat yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim serta sholat yang tidak mempunyai sebab mungkarin. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.